Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Karisma Putri, NIM 220512041003 dari kelas TIC 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kabeling kabel UTP. Nah, kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama hub, switch, dan router, yang kedua kabel UTP, lalu ada kabel STP, lalu ada juga kabel fiber optik, dan UTP kabel simulator. Kita akan membandingkan antara hub, switch, dan router. Yang pertama, hub. Hub adalah perangkat yang paling ekonomis dan sederhana dibandingkan dengan switch dan router. Hub mengandalkan port untuk mengirimkan data dan berfungsi sebagai terminal dalam jaringan dan beroperasi pada lapisan 1 atau physical layer dari model OSI. Secara fisik, hub dan switch mungkin terlihat serupa, namun dalam logika, hub beroperasi seperti bus. Cara kerjanya sangat sederhana, yaitu jika satu port mengirimkan data, semua port lainnya akan menerima data tersebut, lalu beroperasi dengan cara menerima dan mengirim data melalui kabel yang terhubung. Maka dari itu, hub sering dianggap sebagai perangkat yang paling sederhana di antara ketiganya, dan tidak dapat digunakan untuk mengirimkan data yang bersifat rahasia. Setiap komputer yang terhubung ke hub berbagi domain siaran yang sama dan beroperasi dalam mode half duplex, yang berarti data yang dikirimkan melalui hub harus berbagi waktu. Jika tidak, dapat mengalami collision atau tabrakan. Dalam hub, lebar pita atau bandwidth dibagi secara merata ke setiap port. Hal ini berarti bahwa kinerja konektivitas tergantung pada seberapa banyak port yang digunakan. Semakin banyak port yang digunakan, semakin lambat koneksinya. Dan sebaliknya, semakin sedikit port yang digunakan, semakin lancar koneksinya. Yang kedua adalah switch. Switch adalah perangkat yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh hub. Switch beroperasi pada lapisan kedua, kadang-kadang juga pada lapisan ketiga atau OSI model. Switch bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu lokal area network atau LAN. Switch telah ditingkatkan sehingga mampu menjaring dan meneruskan paket data di antara komputer yang terhubung dalam LAN secara spesifik. Dalam kecerdasannya, switch mampu meningkatkan efisiensi komunikasi antar jaringan. Berbeda dengan hub, switch akan mengalokasikan bandwidth secara maksimal sehingga konektivitas menjadi lebih lancar dan stabil di setiap port yang terhubung. Lalu yang kedua adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang paling kompleks dan cerdas di antara ketiga jenis perangkat ini. Router beroperasi pada lapisan 3 dalam OSI atau network layer. Router dapat menghubungkan beberapa jaringan dan memberikan rute pada paket data atau routing. Router terhubung dengan 2 jaringan atau lebih, biasanya 2 LAN atau WAN atau 1 LAN dan jaringan ISP. Router berfungsi untuk memblokir lalu lintas data yang disiarkan secara broadcast sehingga mencegah terjadinya broadcast storm, yang dapat memperlambat kinerja jaringan. Router juga memiliki fungsi untuk mengirimkan informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Setiap router memiliki Dynamic Host Configuration Protocol yang dapat dikonfigurasikan untuk bagian alamat IP. Selain itu, router juga dilengkapi dengan Network Address Translator yang berfungsi untuk berbagi alamat IP atau koneksi internet ke alamat IP lain. Salah satu fungsi router adalah menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi digital substrate line yang juga dikenal sebagai DSL router. Selanjutnya ada kabel UTP atau Unsealed Twist Pair. Kabel UTP adalah jenis kabel yang terdiri dari kawat tunggal atau beberapa kawat berisolasi yang mengepang bersama untuk membentuk satu kabel. Lalu ada kabel STP atau Sealed Twist Pair, yaitu kabel dengan lapisan perlindungan tambahan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Selanjutnya adalah kabel fiber optik, yaitu jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Diameter kabel fiber optik pada umumnya berukuran sekitar 120 mikrometer. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED.
Lalu ada bagian-bagian fiber optik, yaitu yang pertama core. Core adalah bagian yang mentransmisikan cahaya yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Yang kedua ada cladding, yaitu bagian optik luar yang mengelilingi core atau inti yang memantulkan gelombang cahaya kembali ke inti. Lalu ada coating atau pelapisan. Pelapisan biasanya berlapis-lapis plastik yang diaplikasikan untuk menjaga kekuatan serat, lalu menyerap goncangan dan memberikan perlindungan ekstra kepada fiber. Lalu yang keempat ada outer jacket, yaitu ratusan hingga ribuan serat atau fiber optik yang disusun dan dibandel dalam sebuah kabel fiber optik dilindungi oleh pembungkus luar kabel yang disebut sebagai outer jacket ini. Nah, di sini ada standar warna kabel, ada 568A dan 568B. Berikut ini adalah uji coba pada UTP kabel simulator. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.